Selama seminggu kemarin kan kita sudah diajarkan berbagai macam topik. Salah satunya yang pertama adalah wawasan kebangsaan. Apa sih wawasan kebangsaan itu? Ayo kita dengerin topik mengenai wawasan kebangsaan melalui pembicara pertama kita, Mas Alfi. Kepada Mas Alfi dipersilahkan. Terima kasih Mas Yogi. Langsung aja ya. Untuk pembahasan seperti yang disebutkan oleh Mas Yogi itu tentang kita belajar tentang wawasan kebangsaan. Itu udah agenda pertama, jam pelajaran pertama. Nah, bagi saya itu materinya cukup membuka mata saya karena ternyata perjalanan bangsa kita sampai saat ini ternyata penuh dengan proses panjang dan penuh makna. Kita diajak oleh Pak Bima itu melihat bagaimana proses bangsa Indonesia itu lahir dari masa kerajaan-kerajaan di Nusantara yang berdaulat, kemudian masuknya penjajahan Belanda melalui VOC, sampai akhirnya muncul politik etis yang justru melahirkan generasi terdidik. Nah, dari generasi terdidik ini ternyata muncul organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Serikat Islam, hingga Partai Nasional Indonesia. Dan akhirnya mereka ini membawa semangat baru bagi Indonesia, membawa bahwa perjuangan harus dilakukan bersama, bukan sendiri-sendiri. Dan dari perjuangan perjuangan itu lahir juga empat konsensus yang dasar yang menjadi fondasi kita saat ini, yaitu seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terakhir Bhinneka Tunggal Ika. Nah, konsensus yang membuat kita tetap utuh sampai sekarang ini, meskipun Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan etnis, dan beragam budaya. Jadi konsensus ini yang menjaga kita agar tetap utuh. Kemudian saya juga belajar bahwa tantangan bangsa kita saat ini sangat beragam ya. Kita menghadapi globalisasi, ketimpangan sosial, kemudian masih ada juga yang meragukan Pancasila. Bahkan muncul gerakan-gerakan yang bisa mengancam persatuan. Padahal setahu saya dari pemaparan kemarin itu ada negara lain, itu Uni Soviet bisa bubar karena kehilangan persatuan. Jadi menurut saya ini wawasan kebangsaan ini sangat penting bagi kita supaya kita tetap kokoh. Nah, kemudian juga saya menyadari satu hal bahwa wawasan kebangsaan bukan sekedar teori, tapi juga sebagai panduan hidup bagi kita sebagai ASN. Dengan memahami sejarah, konsensus dasar, serta tantangan bangsa, dan itu membuat kita jadi lebih siap menjaga persatuan. Jadi kita lebih mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, dan tentu saja memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Nah, kira-kira begitulah hasil pembelajaran saya dari agenda satu mengenai wawasan kebangsaan. Lebih kurang saya kembalikan kepada Mas Yogi ya. Jadi kalau ditarik kesimpulannya bisa dibilang sejarah panjang bangsa itu melahirkan empat konsensus dasar menjadi fondasi kita yang sekarang yang penting dan konsensus itu penting dijaga apalagi di tengah tantangan globalisasi dan ancaman perpecahan. Dan bagi CPNS, wawasan kebangsaan bukan hanya teori tapi pedoman bersatu mengutamakan bangsa di atas kepentingan pribadi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Benar begitu, Mas Alfi? Iya, betul sekali Mas Yogi. Jadi ibaratnya tuh empat konsensus ini seperti layaknya tiang penyangga sebuah rumah ya. Jadi kalau tiangnya kokoh, maka rumahnya akan berdiri tegak. Sedangkan kalau salah satunya rapuh, itu rumahnya bisa goyah ya. Dan bagi kita sebagai ASN ini sangat relevan karena kita bukan hanya sekedar kerja buat diri sendiri, tapi kita juga mengemban amanah sebagai pelayanan publik. Jadi wawasan bangsa ini bukan sekedar teori kelas, jadi pegangan nyata dalam sikap kita sehari-hari. Begitu Mas Yogi. Oke, baik. Kalau tadi Mas Alfi bahas tentang wawasan kebangsaan, sekarang kita lanjut pada pembicara kita selanjutnya, Mbak Salwa. Mbak Salwa akan membahas tentang nilai-nilai bela negara. Kepada Mbak Salwa dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mas Yogi kesempatannya. Hari ini kita akan ngobrol sedikit tentang bela negara berdasarkan materi yang udah kita pelajari selama 4 hari belakangan. Banyak orang mengira bela negara itu hanya tugas militer, padahal sesungguhnya bela negara adalah sikap, perilaku, dan tindakan kita semua sebagai warga negara untuk menjaga kedaulatan, persatuan, dan keselamatan bangsa. Dalam Latsar CPNS, kita belajar bahwa ada 5 dasar bela negara. Pertama, cinta tanah air. Kemudian yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Keempat, rela berkorban untuk kepentingan bersama. Dan kelima, kemampuan awal bela negara baik secara fisik, mental, maupun sosial.
Sebagai ASN, tugas kita adalah mengaktualisasikan nilai-nilai itu dalam pekerjaan sehari-hari. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menjaga integritas, kemudian bersikap netral dalam politik, lalu memberi pelayanan publik yang berkualitas, serta menjadi teladan dalam disiplin dan etika kerja. Kita juga harus siap menghadapi tantangan zaman, globalisasi, disinformasi, ketimpangan sosial, hingga ancaman disintegrasi. Di era digital, kita bisa ikut bela negara dengan cara sederhana, misalnya menyebarkan informasi yang benar, memperkuat toleransi, dan menjaga persatuan. Jadi ingat ya, bela negara itu bukan hanya tentang angkat senjata, tapi bagaimana kita mengabdi dengan tulus, bekerja dengan jujur, dan melayani masyarakat sepenuh hati. Itulah arti bela negara untuk kita, para CPNS, generasi penerus abdi bangsa. Wah, menarik sekali pembahasannya. Berarti kalau saya tarik kesimpulannya ya, Mbak, ya tugas bela negara ini itu bukan hanya milik militer, tapi juga tanggung jawab kita semua. Dan sebagai CPNS dan calon ASN, di mana nilai dasar bela negara harus hadir dalam kerja sehari-hari seperti menjaga integritas, melayani masyarakat dengan tulus, dan mengutamakan persatuan di tengah-tengah zaman. Bela negara pun juga berarti mengabdi dan jujur dan dengan sepenuh hati demi bangsa dan negara. Betul, Mbak Salwa? Ya, betul sekali Mas Yogi. Jadi kita sebagai ASN nantinya harus bisa menerapkan nilai-nilai bela negara itu untuk aktualisasi diri sehingga diharapkan bisa menyebarkan dampak baik tersebut kepada orang-orang sekitar kita, gitu. Oke. Pada pembicaraan berikutnya, kita akan mendengarkan penjelasan mengenai kesiapan bela negara yang akan disampaikan oleh Mas Taufan. Kepada Mas Taufan, dipersilahkan. Baik, terima kasih ya Kak sebelumnya atas waktu dan uh, kesediaannya untuk memberikan saya kesempatan ya untuk menjelaskan apa sih itu kesiapsiagaan itu yang kemarin saya dapatkan. Ya, saya melanjutkan dari Mbak Salwa ya tentang bela negara, di mana kalau kita ngomongin bela negara sih terutama kesiapsiagaan bela negara, jangan dibayangin tuh kita turun ke medan perang gitu, bawa senapan, lempar-lempar granat gitu. Tidak harus seperti itu. Di mana bela negara itu sejatinya menanamkan 5 dasar nilai dalam diri kita, yaitu rasa cinta tanah air, terus kesadaran berbangsa dan bernegara, lalu ada kesetiaan pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal dari bela negara itu sendiri. Nah, 5 hal ini pun sebenarnya sudah bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kantor maupun di lingkungan masyarakat. Misalnya nih, kita bisa nih membuat rancangan aksi bela negara yang sederhana namun dapat direalisasikan dengan nyata. Mulai dari membangun budaya kerja yang etis, saling menghargai, lalu ada menjaga komunikasi, ikut gotong royong, ataupun sesederhana ikut program sosial-sosial kantor. Kita juga dapat mengedukasi diri dan teman kerja tentang nilai-nilai kebangsaan ataupun tentang bela negara itu sendiri. Dengan begitu, bela negara bukan lagi sekedar teori ataupun slogan-slogan aja nih Kak, di mana bela negara menjadi sesuatu yang dapat kita rasakan, kita lakukan, dan kita sebarkan di sekitar kita setiap hari. Dari langkah-langkah kecil seperti ini, kita bisa membangun kesadaran kolektif yang kuat agar kita semua dapat sadar bahwa bela negara adalah hal yang penting untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Kak. Oke, berarti kalau coba saya simpulkan. Berarti kayak materi tentang siapsiagaan bela negara itu kayak bukan sekedar urusan militer ya, tapi soal menanamkan 5 nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari, kayak lewat tindakan kecil lingkungan kerja ya, seperti menjaga etika, membangun komunikasi positif, hingga ikut program sosial. Ya, sesungguhnya itu sudah menghidupkan nilai cinta tanah air dan Pancasila. Jadi kayak bela negara itu bukan hanya slogan, melainkan praktik nyata yang memperkuat kesadaran bersama dan membentuk budaya kerja yang berintegritas. Betul? Seperti itu, Mas Tovan? 100, Kak. Betul sekali. Oke. Kemudian pada pembicaraan selanjutnya akan dibahas topik yang kemarin-kemarin sudah diajarkan, yaitu algoritma kebangsaan yang akan dibawakan oleh pembicara kita, Mbak Nurul. Kepada Mbak Nurul, dipersilahkan waktu dan tempatnya. Ya, makasih Mas Yogi. Saya akan membahas kembali materi yang telah kita pelajari di agenda 1 pada pertemuan ketiga, yaitu mengenai algoritma kebangsaan.
Saat ini kita dihadapi dengan realitas bangsa masa kini, diantaranya polarisasi sosial dan apatisme generasi muda, krisis identitas kebangsaan di era digital, tantangan multikulturalisme dan globalisasi yang dipengaruhi dengan AI yang memiliki algoritma negatif. Maka dari itu, kita harus mengetahui tentang algoritma kebangsaan ini. Algoritma kebangsaan merupakan suatu sistem dan nilai perilaku untuk membentuk warga negara dengan pola pikir, sikap, dan tindakan kebangsaan. Tujuannya untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan kesatuan Indonesia, terutama di kalangan generasi muda melalui pemanfaatan teknologi dan media sosial. Nah, pada algoritma kebangsaan yang menjadi dasar konseptualnya adalah Pancasila. Pancasila sebagai core engine, artinya semua nilai kebangsaan berawal dan harus sesuai dengan nilai Pancasila. Terus yang kedua, Undang-Undang 1945 serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai protokol. Maksudnya sebagai aturan dasar dan panduan hidup berbangsa supaya tetap satu dalam perbedaan. Ada juga RPJPN, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, dan RPJMN, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPN dan RPJMN ini sebagai peta jalan pembangunan, yaitu arah dan tujuan pembangunan bangsa dalam jangka panjang dan menengah. Kita juga sudah dijelaskan mengenai 5 nilai inti algoritma kebangsaan, yaitu keadilan. Contohnya, pemerintah memberi kesempatan pendidikan yang sama, baik untuk anak di kota maupun di desa. Terus gotong royong, contohnya warga bergotong royong membersihkan lingkungan. ASN juga bekerja sama lintas instansi untuk melayani masyarakat. Selanjutnya, inklusivitas, yaitu layanan publik yang ramah bagi penyandang disabilitas. Integritas, contohnya ASN tidak menerima suap, merupakan salah satu contoh integritas. Kepeloporan, contohnya ASN muda berinisiatif membuat inovasi pelayanan digital untuk mempermudah masyarakat. Proses algoritma kebangsaan yaitu pengetahuan, kesadaran, kepedulian, dan aksi. Jadi, mulai dari pengetahuan, kita tahu dulu nih nilai-nilai kebangsaan. Dari tahu, timbul rasa sadar bahwa itu penting. Setelah itu, dari kesadaran membuat kita peduli dan mau menjaga nilai tersebut. Kepedulian diwujudkan dalam tindakan nyata. Singkatnya, algoritma kebangsaan bagi ASN adalah pedoman, sikap, dan tindakan dalam bekerja. Begitu, Mas Yogi. Saya kembalikan ke Mas Yogi. Oke. Berarti kalau coba kita simpulkannya mengenai materi algoritma kebangsaan ini tuh, berarti itu nilai-nilai kebangsaan ini kayak bukan lagi sekedar pengetahuan ya, tapi kayak harus menjadi kesadaran, kepedulian hingga aksi yang nyata. Dan bagi kita juga para CPNS itu algoritma kebangsaan pun adalah pedoman agar setiap langkah kerja selalu berpijak pada Pancasila, UUD 1945 dan semangat persatuan. Kemudian dengan menjunjung keadilan, gotong royong, inklusivitas, integritas, dan kepeloporan tadi yang merupakan algoritma kebangsaan, kita bisa menjadi ASN yang bukan hanya tahu tugasnya, tapi benar-benar peduli dan bertindak untuk masyarakat serta bangsa. Benar begitu, Mbak Nurul? Iya, benar Mas Yogi. Jadi dengan begitu, ASN tidak hanya tahu nilai kebangsaan, tapi juga sadar, peduli, dan bertindak nyata untuk masyarakat. Oke, baik. Selanjutnya kita dengar dari pembicara selanjutnya, Mbak Salsa. Mbak Salsa akan membahas mengenai isu kontemporer. Apa sih yang sudah diajarkan Kak Bima tentang isu kontemporer? Kepada Mbak Salsa, waktu Anda persilahkan. Oke, makasih Mas Yogi atas waktunya. Ya, sebenarnya masih nyambung ya dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Nurul tadi nih. Yakni kami sebenarnya diberikan pandangan terkait analisis isu kontemporer, alias ya sumber kenapa adanya algoritma kebangsaan tadi tuh ya karena adanya isu-isu kontemporer. Tapi sebelum itu, apa sih isu kontemporer? Kurang lebih gini, isu kontemporer itu adalah fenomena atau permasalahan yang lagi hangat dibicarakan di masyarakat. Jadi membutuhkan perhatian khusus nih dan juga solusi dari kenegaraan. Mungkin kalau dibahas isu kontemporer ada apa aja saat ini mungkin akan banyak sekali ya pembahasannya. Atau mungkin yang akan dibahas adalah lebih ke bagaimana sih sikap kita sebagai CPNS atau sebagai ASN ini dalam menyikapi isu-isu kontemporer. Karena adanya suatu isu ini tentu memiliki potensi-potensi risiko seperti perpecahan, polarisasi, kekacauan, dan banyak hal lainnya yang merugikan negara ya.
Jadi untuk itu kami sebagai ASN ini perlu memiliki pandangan yang netral dan mengarahkan ke poin-poin berdasarkan keresahan masyarakat. Sehingga kemudian perlu disampaikan juga nih ke pimpinan-pimpinan kita terkait langkah-langkah yang solutif dan taktis tentunya untuk meredakan keresahan dari masyarakat. Dan juga sebaik-baiknya langkah edukasi dari adanya perubahan atau penyikapan suatu isu, ini adalah kita harus menjadi contoh. Jadi ASN juga perlu menjadi teladan dalam berperilaku yang lagi diperbincangkan ini kan banyak ya. Jadi kita harus menetralkan dari keresahan yang ada, bukan menjadi provokator atau bahkan cuma menjadi ikut-ikutan arus belaka. Mungkin itu sih dari aku, Mas Yogi. Saya kembalikan ke Mas Yogi. Oke, berarti dari materi isu kontemporer ini kita belajar bahwa sebagai CPNS untuk dituntut tetap netral, tenang, dan solutif dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa kan. Bukan ikut memperkeruh suasana, tapi justru menjadi teladan yang mampu memberi arah, meredakan keresahan, menghadirkan solusi, dan bukan sekedar pengikut arus ataupun bahkan jadi provokator. Seperti itu ya, Mbak Salsa. Iya betul banget, Mas Yogi. Oke, pada pembelajaran pembicara selanjutnya adalah Mas Yotam yang akan menjadi pembicara terakhir kita. Mas Yotam akan membahas tentang teknik analisis dan penapisan isu. Kepada Mas Yotam dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Yuki atas kesempatannya. Jadi mungkin saya yang terakhir yang menyampaikan materi pada hari ini. Jadi sebenarnya ini merupakan suatu kesatuan ya. Jadi apa yang kita pelajari 4 hari ini semuanya ini adalah satu kesinambungan di mana akhirnya kita nanti dituntut untuk menyelesaikan suatu isu atau permasalahan. Jadi di dalam dunia yang terus berubah ini, seperti yang kita ketahui, kemampuan untuk membaca lingkungan strategis adalah suatu kunci. Kita harus mulai dari environmental scanning atau kita itu harus peduli dengan lingkungan sekitar untuk menangkap apa saja permasalahan yang timbul di masyarakat. Dari situ kita bisa mengidentifikasi isunya. Apa masalah yang terjadi, siapa saja yang terlibat, dan kemudian apa dampaknya jika kita membiarkan suatu isu tersebut. Nah, setelah beberapa isu kita kumpulkan menjadi identifikasi isu, kita harus membuat suatu penapisan ya. Nah, penapisan ini kita diajarkan ada 2 teknik utama, yaitu APKL dan yang kedua adalah USG. Nah, apa itu APKL? APKL itu adalah suatu tapisan isu yang menilai kualitas isu berdasarkan aktualitas atau di mana isu itu benar-benar terjadi. Yang kedua itu adalah problematik, di mana masalah yang ditimbulkan itu kompleks dan perlu dicari solusinya. Ketiga, terkait kelayakan, di mana isu tersebut mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Dan yang terakhir adalah kelayakan atau masalah yang kita akan bahas ini harus realistis dan relevan untuk diselesaikan. Kemudian ada teknik yang kedua yaitu USG atau urgensi, seriousness, dan growth. Di mana setiap masalah ini kita harus menilai tingkat prioritas dari isu yang telah kita identifikasi tadi untuk dicari dampak yang akan ditimbulkan, dan kita harus mencari setiap potensi dari masalah itu harus kita bisa temukan solusinya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan penapisan isu adalah kita harus menyusun kriteria penilaian yang jelas untuk tiap-tiap indikator penilaian sehingga kita itu bisa meminimalisir nih kecenderungan saat kita melakukan penapisan. Jadi dengan skor dan matriks yang jelas kita bisa diharapkan untuk memilih isu-isu yang benar layak untuk ditindaklanjuti. Nah, lalu setelah kita menapis isu itu, di sini kita akan melakukan analisis thinking ya. Nah, ini sebenarnya ada banyak metode yang seperti problem tree, fishbone diagram, 5W1H, dan kemudian ada AHP juga. Nah, kita di sini itu berusaha untuk menelusuri akar masalah dari setiap isu yang kita pilih tadi, kita tapis tadi, terus kita lihat apa yang menyebabkan faktor-faktor yang menyebabkan isu itu terjadi, dan kita lihat apa nanti dampaknya yang akan terjadi. Misalnya nih, saya di bidang SDA, misalnya banjir itu masalahnya bukan soal hujan saja, tapi juga kita perlu menata perilaku manusia, juga kita perlu membangun infrastruktur, juga kita juga yang tidak kalah penting adalah menata dari kebijakannya. Kemudian dengan analisis yang mendalam ini kita bisa merancang solusi yang bukan hanya reaktif tapi juga secara preventif.
Nah, tujuan akhir dari perumusan alternatif penyelesaian ini, kita akan menggunakan gap analysis untuk membandingkan kondisi aktual yang terjadi sekarang dengan kondisi idealnya. Nah, lalu dengan membandingkan hal tersebut, kita bisa menyusun rekomendasi yang efektif, mudah diterapkan, dan secara biaya itu adalah hal yang efisien. Kemudian kesimpulannya, analisis isu ini bukan hanya sekedar teori, tapi ia adalah suatu alat untuk membantu kita menghadapi kompleksitas di dunia nyata. Dengan teknik yang tepat yang kita bisa pilih, kita bisa mengubah kebingungan itu menjadi kejelasan dalam menyelesaikan suatu masalah menjadi solusi yang tentunya akan bermanfaat untuk masyarakat banyak. Demikian Mas Yogi, paparan dari saya. Terima kasih. Oke, kalau saya coba tarik kesimpulannya berarti kayak CPNS itu tidak hanya cukup untuk masalah ya, tapi harus mampu membaca lingkungan melalui alat-alat teknik analisis seperti yang disampaikan tadi ya, Mas Yotam ya. Benar sekali. Kita harus memanfaatkan teknik-teknik yang ada ini untuk mengatasi berbagai macam isu yang ada di sekitar kita menjadi suatu solusi. Oke, baik. Tidak terasa sudah sampai di penghujung podcast kita. Dari sini kan kita bisa mendengar bahwa sudah banyak lah yang diajarkan dalam waktu seminggu ini. Mulai dari wawasan kebangsaan, nilai bela negara, kesiapsiagaan bela negara, algoritma kebangsaan, isu kontemporer, hingga teknik analisis dan penapisan isu. Maka dari itu kami tutup podcast hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kami. Sampai jumpa pada podcast berikutnya.